Belum lagi jika dia teringat dengan perkataan Valerie tempo hari yang menyuruh agar Jupiter tidak jatuh cinta untuk yang kedua kali kepadanya. Wanita itu terlalu percaya diri. Siapa yang akan jatuh cinta kepada wanita yang sudah bekas dari pria lain? Sangat menjijikan. Lagi, dia mendengus tidak senang. Ponsel di meja kerjanya berdering dan itu dari pihak sekolah. Jupiter menghembuskan napas beratnya dan menutup kedua mata. Apalagi yang terjadi sekarang? Dia mulai berpikir, mungkinkah Rainer kembali membuat ulah di sekolah? Bukan hal baru lagi Jupiter mendengarkan aduan tentang sikap Rainer yang sangat keras dan pemarah. Bisa dikatakan Jupiter sudah lelah mendengar pengaduan mereka, sehingga dia membiarkan Rainer tidak perlu berangkat ke sekolah. Menurut Jupiter, memang lebih baik anak itu bersekolah di rumah saja, seperti yang terjadi belakangan ini. Lagian, bukankah dia memiliki segalanya? Jupiter bisa memanggil guru terhebat dari berbagai negara ketika nanti anak itu semakin dewasa. Kenapa harus berangkat ke sekolah? Dia menggeser layar ponselnya dan mengangkat panggilan itu. Selamat pagi, kepala sekolah. Apakah Rainer membuat masalah lagi? Tanya Jupiter langsung kepada intinya. Si pria tua di ujung sana terdengar kaku menjawab. Begini Tuan Jupiter, bisakah Anda datang ke sekolah sekarang? Apakah itu sangat penting sehingga aku harus meninggalkan pekerjaan? Jupiter bertanya cepat, tidak punya waktu untuk sekedar berbasa-basi. Silakan katakan, berapa kerugian yang dibuat oleh putraku? Akan aku transfer seperti biasa? Tapi seketika itu juga dia mendengar suara yang dia kenal di ujung sana, suara perempuan yang tadi sedang dia pikirkan. Ya, itu mantan istrinya yang kedengarannya sedang berdebat dengan seseorang. Apa-apaan ulah wanita itu? Rahang Jupiter mengeras. Tidak perlu dia meminta penjelasan dari kepala sekolah. Dia segera berangkat untuk memastikan putranya baik-baik saja. Bisa saja ternyata Rainer mengamuk kepada ibunya, sehingga semua orang tahu siapa perempuan itu. Ataukah mungkin Megan ingin membawa kabur putranya, lalu anak itu mengadu kepada pihak sekolah? Jupiter semakin tidak sabar ingin segera tiba di sekolahan dengan cepat. Laju mobilnya bahkan mengalahkan kecepatan sama kendaraan yang ada di jalanan. Hanya dalam waktu yang tidak lebih dari 10 menit, Jupiter sudah tiba di depan gedung sekolah tempat anaknya belajar. Dia menaiki bangunan itu dengan terburu dan langsung menuju ruangan kepala sekolah di lantai 4. Ketika dia mendorong pintu yang tertutup, mata Jupiter terbelalak melihat dua wanita yang saling bertengkar di depan sana. Iya, itu mantan istrinya sedang menjambak rambut seorang wanita bertubuh gendut. Wanita itu berusaha melepaskan diri, tapi Valerie terus saja menariknya dengan kuat. Sedangkan kepala sekolah yang sudah tua itu hanya bisa melerai mereka dengan kata-kata. Jupiter sangat marah melihat kelakuan mantan istrinya yang sudah di luar batas. Dia menggeram ingin segera meledak dan menarik Valerie keluar dari sana. Tapi niatnya harus berhenti ketika telinga Jupiter mendengar kalimat yang dilontarkan dua wanita yang masih saling menghina. Lepaskan aku, perempuan gila. Kau memang gila sama seperti putramu yang sinting itu. Si gendut berkata dengan lantang. Ya, aku memang gila. Dan jauh lebih gila jika seseorang sepertimu berani menghina putraku. Aku akan merobek mulutmu yang lebar ini. Balas Valerie tidak kalah kerasnya. Meski Jupiter tidak tahu benar apa yang terjadi di sini, tapi dari setiap kata yang terlontar dari mulut mereka, bisa dia pahami bahwa mantan istrinya tengah mempertaruhkan harga diri Rainer, putra mereka yang disebut sinting oleh orang lain. Dan entah kenapa justru Jupiter ingin mendukung Valerie untuk merobek mulut si wanita bertubuh gempal. Perlukah dia membantunya? Jupiter tidak rela putranya disebut gila. Lepaskan perempuan gila, dasar keluarga gila, teriak si wanita yang rambutnya masih Valerie jambak, membuat gadis itu semakin geram mendengarnya. Valerie menarik rambut itu lebih keras lagi, sehingga si wanita bertubuh gempal terjatuh di atas lantai. Valerie benar-benar menggila. Dia sangat tidak bisa menerima hinaan
yang keluar dari mulut wanita itu. Wanita si tubuh gempal memegangi pinggangnya, sakit oleh benturan yang baru saja dia rasakan. "Apa kau memang gila? Bagaimana jika kepalaku yang terbentur ke atas lantai?" Si wanita berteriak lagi. Hingga detik ini Valerie belum melihat kedatangan Jupiter di ambang pintu. Dadanya naik turun menatap si wanita di depannya, dan gadis itu membalas dengan nada pelan yang anggun. "Mungkin memang lebih bagus jika aku membenturkan kepalamu ke atas lantai, agar bisa aku lihat apakah kau memiliki otak atau tidak." Dia benar-benar geram melihatnya. Lalu Valerie mengarahkan matanya kepada kepala sekolah yang hanya dia mematung di tempatnya. "Pak Kepala Sekolah, jika Anda tidak bisa berlaku adil kepada anak didik di sekolah ini, sebaiknya undurkan diri saja sebelum suamiku yang menghentikanmu secara tidak terhormat." Maaf Nyonya, tapi Tuan Jupiter sendiri yang meminta agar kami..." "Jupiter memintamu apa? Bahkan jika dia tidak datang untuk mengurus masalah ini, bahkan jika Jupiter acuh kepada putranya sendiri, seharusnya pihak sekolah yang lebih paham apa yang dibutuhkan siswanya, bukannya membiarkan putraku." Potong Valerie tegas. Dia sangat marah ketika mendengar si kepala sekolah menceritakan apa yang dikatakan Jupiter di telepon tadi. Menjadi malas datang ke sekolah. Bagaimana bisa seorang ayah tega membiarkan putranya menanggung semua kesalahan anak-anak lainnya? Jupiter lebih memilih memberikan uang untuk orang tua anak lainnya agar masalah cepat selesai. Jupiter hanya berfokus dengan uang yang dia miliki, tanpa memikirkan efek yang akan dirasakan oleh putranya. Lihatlah perempuan sialan yang kini menatap Valerie sinis. Tampak benar dia menyepelekan keberadaan keluarga Rainer. Pastilah dia berpikir Jupiter tidak akan peduli dengan masalah ini. "Rainer, ayo kita kembali ke rumah. Sekolah ini sangat tidak pantas." Segera dia raih tangan anak yang terdiam di atas sofa, dengan dua mata yang tertuju menatap pintu. "Sayang, ada apa?" tanya Valerie lagi, dan matanya mengikuti arah pandangnya Rainer. Kala itu pun dia terkejut melihat Jupiter yang sudah berdiri di ambang pintu. Kalimat yang baru saja dia lontarkan tentang laki-laki itu kembali berputar di benaknya. Valerie menjadi sedikit gugup menatap wajah Jupiter yang menegang di depan sana. Tapi bukankah semua itu memang benar? Jupiter hanya peduli tentang uang dan harga dirinya, tanpa memikirkan bagaimana nasib mental anaknya ke depan. Nantinya, Valerie membalas tatapan Jupiter, dan tanpa sungkan dia tarik Rainer untuk berdiri. "Jangan takut pada ayahmu. Aku yang akan mengurus masalah ini. Jika dia tidak mau tahu," ucap Valerie dengan menuntun Rainer menuju pintu. Jupiter merasa sangat tertohok oleh perkataan Valerie, tapi ego lah yang lebih dulu bermain di dalam benak laki-laki itu. Dia tidak terima jika mantan istrinya berpikiran semua ini adalah kesalahan Jupiter sendiri. Bukankah dia juga salah? Bahkan dia meninggalkan Rainer di saat masih balita. "Tunggu di mobil dan jangan pergi tanpa aku. Biarkan aku bereskan masalah ini," kata Jupiter kala Valerie dan Rainer melewatinya di ambang pintu. Entah berpura-pura tuli atau bagaimana, Valerie sama sekali tidak menjawab perkataan Jupiter. Dia membawa putranya pergi meninggalkan orang-orang yang tidak punya hati di ruangan itu. Sedangkan Jupiter kini matanya menatap tajam pada dua orang yang tertunduk di depan sana. Wanita si tubuh gempal tampaknya sangat terkejut, tidak menyangka jika Rainer memanglah putra dari Jupiter Emmanuel. Sementara si kepala sekolah terlihat gusar oleh tatapan yang kian tajam ditunjukkan oleh lelaki itu. Tuan Jupiter, silakan duduk, Tuan. Kami tidak menyangka Anda akan datang ke sekolah ini." Dia persilahkan Jupiter duduk di atas sofa yang tempatnya sudah tidak rapi, bekas perkelahian dua wanita tadi. Jupiter mengambil tempat duduk di depan si kepala sekolah yang kini hanya bisa menunduk menatap lantai. Jupiter sangat marah, kesal, kecewa, malu, dan bercampur rasa bersalah. Bagaimana dia tidak marah ketika mendapat laporan dari pihak sekolah? Mereka hanya mengatakan bahwa Rainer membuat kesalahan. Lelaki yang menjadi kepala sekolah itu
tidak pernah menceritakan bagaimana kejadian sesungguhnya sehingga Rainer menjadi anak yang suka berkelahi. Jupiter merasa bersalah kepada putranya sebab selama ini dia berpikir putranya mungkin menjadi anak yang nakal karena tidak memiliki seorang ibu. Tapi siapa sangka jika Rainer mendapatkan gelar anak gila di sekolahnya. Sangat tidak manusiawi, dan tentu dia pun malu di depan mantan istri yang kini menganggap Jupiter tidak peduli kepada Rainer. Wanita itu pasti akan menyindir Jupiter setelah ini. Bukankah itu sangat memuakan? Tuan Jupiter, maaf karena Anda harus datang ke sini. Sebenarnya kami sudah mengatakan kepada istri Anda agar masalah ini diselesaikan, ucap si kepala sekolah lagi. Setelah beberapa detik, Jupiter sama sekali tidak bersuara. Tuan Jupiter, maaf saya tidak tahu jika Rainer adalah putra Anda. Tolong maafkan saya, dan saya berharap putra kita bisa berdamai seperti biasa. Wanita si tubuh gempal menambahkan, menyelesaikannya seperti biasa. Jupiter mengulangi perkataan si wanita dan menatapnya datar. Maksudmu dengan uang? Kau ingin meminta uang lagi untuk pengobatan kepala anakmu yang dilempar oleh putraku? Cecarnya membahas masalah yang sudah berlalu. Sebelum Rainer mengatakan tidak ingin bersekolah lagi, semua orang mengatakan dialah anak yang nakal. Pihak sekolah tidak menceritakan apa sebenarnya yang terjadi dan hanya menyebutkan kesalahan yang dilakukan oleh Rainer. Jupiter merasa dirinya seakan dibodohi oleh orang-orang ini, yang membuat darahnya menjadi mendidih. Maafkan kami Tuan Jupiter, sebenarnya ini hanya masalah anak-anak. Rainer dan Jan bertengkar, tapi istri Anda yang gila. Si wanita segera menutup mulutnya setelah mengetahui Valerie gila. Dia takut tentunya, dan segera meminta maaf untuk meralat perkataannya. Ah, istriku yang gila ya? Jupiter mendengus. Ya, terserah kau sebut dia apa. Tapi, aku katakan kepadamu, agar segeralah bawa putramu pindah jauh dari kota ini. Sebab aku tidak akan memberikan ampun jika masih melihat kalian berada di kota ini. Lalu Pak Kepala Sekolah, seperti kata istriku tadi, undurkan dirimu sebelum aku menutup sekolah ini. Kalimatnya sangat tegas tanpa basa-basi. Jupiter pun beranjak dari sofa dan langsung meninggalkan tempat itu. Dia bahkan tidak peduli ketika mendengar lolongan meminta ampunan dari dua orang yang berada di dalam sana. Pikiran Jupiter hanya satu, dia ingin menemui Rainer dan mengajaknya berbicara. Jupiter ingin meminta maaf kepada putranya atas semua ketidaktahuan laki-laki itu tentang keadaan di sekolah. Jupiter sangat menyesal sebab selama ini lebih mempercayai setiap aduan dari orang lain. Tapi kemana mereka pergi? Saat Jupiter tiba di parkiran mobilnya, dia tidak menemukan putranya dan mantan istrinya di sana. Jupiter menjadi semakin kesal. Kemana dia membawa putraku? Geramnya membayangkan mungkin mantan istrinya sudah berhasil melunakkan hati Rainer. Ketika dia mengedarkan pandangan ke sana sini, laki-laki itu melihat dua orang yang duduk di bangku taman sekolah. Jupiter segera mengenali pakaian yang Valerie kenakan dan hatinya semakin geram melihat wanita itu kini memeluk pundak putranya. Bagaimana bisa? Bukankah seharusnya Rainer membencinya? Dia meninggalkan mereka ketika Rainer masih sangat kecil. Semua yang terjadi hari ini juga sebagian adalah kesalahan dari wanita itu.